Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanila Nabi sallallahu alaihi ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana sya'um tu qad jalani semua sanana sya'um. Awaladaina semua sanana. Semua sanana. Sanana ala Syekh Muhammad Hasyim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain belum datang. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai lebih awal lagi. Sore ini kita menjelaskan tentang bab fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaiku fi fadlil ilmi ing dalam keutamaane wal utamaane ilmu wal ulama ilan ulama wa fadli ta'limihi lan keutamaane mulang ilmu wa ta'allumihi lan sinau ilmu atau mencari ilmu. Qala Allah Ta'ala, qala ngendikan atau berfirman sinten Allah Ta'ala, yarfa'i ninggiaken sinten Allah alladzina ing wong amanu kang iman sinten alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan wong utu kang paringi alladzina al ilma sinten Allah ing alladzina al ilma ing ilmu apane darajatin pira-pira derajatnya ai wa yarfa'u lan ngangkat sinten Allah al ulama ing ulama minkum saking sira kabeh darajatan ing derajate ing pira-pira derajat bima kelawan barang jama'u kang ngumpulaken sapa ulama minil ilmi saking ilmu wal amali lan ngelakoni. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bagaimana firman Allah yakni yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini sudah familiar atau sudah terbiasa kita dengar, yang artinya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mencari ilmu, seperti kalian semua, kita semua yang sedang mencari ilmu. Kultum atau kajian sore ini sama dengan mencari ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Wa yarfa'il ulama, Allah mengangkat derajatnya ulama. Karena apa? Karena telah mengumpulkan atau mencari ilmu serta mengamalkannya. Yang dimaksud di sini itu bukan hanya mencari ilmu saja, tapi juga mampu mengerjakannya. Misalkan kemarin bab tentang syukur. Jadi kita harus bisa melakukan atau mempraktekkan supaya kita bersyukur. Bukan kita mencari ilmu terus mendapatkan ilmunya kita diperintah untuk syukur tapi kita tidak mau bersyukur, itu tidak mengamalkannya atau ilmunya berarti tidak bermanfaat. Qala Ibnu Abbas, qala ngendikan sinten Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amin. Darajatul ulama utawi pira-pira derajate ulama iku fauqal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin bisa bangi miatin kelawan 700 bisa bangi miatin darajatin kelawan 700 derajat. Ma utawi barang bainat darajata ini ing dalam antarane rong derajat iku hamsu miatin amin 500 tahun. Ibnu Abbas berkata, derajatnya ulama itu lebih tinggi daripada derajatnya orang mukmin.
selisihnya itu 700 derajat. Sedangkan di antara jarak dari 1 derajat ke derajat yang lain itu seperti jarak 500 tahun. Sedangkan usia kita 100 pun kalau nyampe gitu. Berarti sangat tinggi derajatnya yang Allah beri itu sangat tinggi. Maka kita harus bersyukur bisa mencari ilmu. Mumpung kalian masih muda, masih banyak waktu, maka harus giat dalam mencari ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu, nyakseni sinten Allah annahu sak temene Allah iku la ilaha illa huwa, ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba angin Allah, wal malaikatu lan malaikat, wa ulul ilmi lan pira-pira wong kan duweni ilmu. Di sini Allah bersaksi bersaksi dengan yang pertama itu Allah bersaksi dengan zatnya Allah sendiri, yakni la ilaha illa huwa, wal malaikatu, lan yang selanjutnya disusul dengan malaikat, wa ulul ilmi, dan yang ketiga dengan orang yang memiliki ilmu atau oleh orang yang berilmu. Wanahika, wanahilan wis nyukupi ka ing sira bihada kelawan qauluhu ta'ala, atau firman-Nya Allah Ta'ala tersebut, syarofan apa nih kemuliaane, wa fadlan lan keutamaane, wa jalalatan lan agunge, wa nabalan lan tegese agunge. Cukup bagi kita semua berpegang teguh dengan ketiga hal tersebut untuk apa? Untuk memperoleh kemuliaan. Jadi kita sudah bersyahadat, kita sudah meyakini adanya malaikat, dan kita juga sudah mencari ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama angin pastine wedi, innama yakhsha angin pastine wedi, Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira golongane hamba, sapa al ulama'u, pira-pira ulama. Apa maksudnya di sini? Di antara hamba-hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu merupakan ulama atau orang yang memiliki ilmu. Ulama itu orang yang memiliki ilmu, yang mendalami ilmu dan melaksanakan ilmunya dengan benar, dengan sesuai apa yang telah Allah syariatkan. Wa qala Allah Ta'ala, lan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina satamane wong amanu kang iman sinten alladzina wa 'amilu lan ngamalaken alladzina as-sholihati ing pira-pira amal atau perbuatan baik, ulaika utawi wong hum ya ulaik iku khairul bariyah, luwe baguse makhluk. Allah berfirman bahwasannya orang mukmin atau orang yang beriman dan melakukan kebaikan itu adalah makhluk yang paling sempurna. Ila qaulihi ta'ala, dan disusul dengan firman Allah juga, dari kaliman khasyya rabbah. Maka kita harus takut kepada Allah. Jadi kalaupun Allah ini tidak nampak secara dohir bagi penglihatan kita, kita harus tetap takut. Karena apa? Karena Allah pasti melihat kita. Contohnya, kita misalkan berpuasa, teman kita tidak tahu kalau kita mukel.
Ada yang mokel? Hah? Tidak ada. Misalkan di sekolahan terus haus, pura-pura ke kamar mandi, ternyata minum. Sekalipun teman, guru, orang tua tidak mengetahui, tetap Allah tetap tahu. Nah, itu kalau kita bisa menjaga itu yang dinamakan takut kepada Allah. Intinya, kita mempercayai Allah itu ada dan maha melihat. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap takut kepada Allah. Takut dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti kemaksiatan. Contohnya juga pacaran. Ada yang pacaran? Tidak boleh pacaran. Paham? Jangankan pacaran, memegang lawan jenis itu juga tidak boleh. Biasanya gebuk-gebukan, ya. Siapa biasanya gebuk-gebukan sama lawan jenisnya? Sama teman nih. Tidak boleh. Dilanjut nggih. Faktati mongko netepaken apa al ayatani rong ayat annal ulama asa temen ulama hum ya ulama iku alladziina wong yakhshauna kang wedi sinten ulama atau alladzina Allah ing Allah taala walladzina lan utawi wong iku yakhshauna wedi sinten alladzina Allah ing Allahum ya alladzina ikul khairul bariyah yakni luwe apike makhluk fayang taju mongko awih kesimpulan annal ulama asa temene ulama hum ya ulama iku khairul bariyah luweh api-apike makhluk. Dua ayat tersebut itu sudah mencukupi bahwasannya ulama atau orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jika orang itu masih melakukan kemaksiatan, tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan hukum-hukum Allah, syariat Allah, berarti dia bukan ulama, hanya sekedar mencari ilmu, mendapatkan ilmunya saja, tidak mengamalkannya. Terkadang banyak orang pintar, tapi memintari hukum Allah. Itu tidak boleh. Jika memang ketentuan syariatnya itu memang haram, ya haram. Tidak usah dikelabui dengan atau disiasati, dipolitiki. Tidak apa-apa. Karena maksudnya itu hukumnya itu diakali hanya demi suatu keinginan padahal sudah jelas itu tidak diperbolehkan. Terkadang ada yang bilang gini, tidak boleh pacaran nak, gitu sama gurunya, dipesan tidak boleh pacaran karena itu merupakan perbuatan zina atau kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Tapi ada yang menjawab karena saking pinter saya tidak zina bu. Kan cuma pacaran, yang diharamkan kan zinanya, itu tetap tidak boleh. Pacaran itu mudorot, ya, mudorot, bisa melupakan ingatan kita kepada Allah. Kenapa kok bisa gitu? Iya, nanti WA-an, chatan, lupa waktunya sholat, nanti itu udah menduakan Allah. Jadi kalian tidak boleh tidak boleh pacaran. Kita harus fokus mencari ilmu, mumpung masih kecil, pinter. Diingat ya, kalau sampai ada ketahuan pacaran, langsung Bu Iza sidang. Dipanggil sama orang tuanya. Dilanjut. Waqala lan ngendikan sintan Allahu Allah, man utawi sapane uang iku yurid ngarsaaken Allahu sintan Allah bihi kelawan man khairan ing kapian yufaqihu mongko mahamaken sinten Allahu ing mafid dini ing dalem agama.
Jika Allah itu sudah menginginkan seseorang itu dalam hal kebaikan, maka dengan mudah Allah memahamkan orang tersebut kepada agama. Makanya kita itu harus berdoa, meminta kepada Allah supaya kita selalu diberi kebaikan, diarahkan jalannya kepada jalan yang benar. Jangan merasa pintar terus kita sombong tidak mau berdoa. Jadi kita harus tetap meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan, dikuatkan imannya, diselamatkan jalannya dari hal-hal yang negatif. Karena wanita itu rentan dari fitnah. Makanya kita harus hati-hati, harus menjaga diri, harus menjadi wanita yang mahal, tidak mudah tidak gampangan, tidak mudah dalam rayuan nanti dibilang kamu cantik, wis klep, oh salting, dia gitu juga, oh boten, tapi GR, oh boten. Kalau dibilang cantik, ya maka diucapkan Masya Allah. Supaya tidak terkena sifat ain. Betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al ulama'u utawi pira-pira ulama iku warisatul anbiya. Ulama itu termasuk warisannya para nabi. Maksudnya apa? Maksudnya itu dalam keilmuannya. Keilmuannya ulama itu menjadi penerusnya nabi. Wa ghayatul ilmi, lan utawi pungkasani ilmu iku al amalu melakukan, apa bahasa Jawanya itu, al amalu ngelakoni bihi kelawan ilmu. Adapun puncak ilmu itu adalah melakukan apa yang telah kita kok lakukan, apa yang telah kita pelajari. Jadi puncaknya ilmu itu bukan hanya sekedar mencari ilmu atau memahami ilmu, tapi kita mampu untuk melaksanakannya. Misal kita dikasih tahu seorang anak itu tidak boleh melawan orang tua. Jangankan melawan, berkata, iyalah, itu tidak boleh, apalagi melawan. Kalau kalian masih tetap melawan orang tua atau disuruh tidak mau, itu berarti belum mengamalkan ilmunya. Karena kalian sudah tahu melawan orang tua itu tidak boleh. Kita harus patuh kepada orang tua, kecuali orang tua itu memerintahkan sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Misalkan, kono nyurio, itu berarti tidak boleh dilaksanakan. Tapi meskipun orang tua kita itu menyuruh hal yang negatif, misalnya, bukan berarti kita boleh membentak orang tua. Kita hanya boleh mengingatkan, ya, mengingatkan orang tua bahwasannya itu tidak boleh oleh agama. Dan kita mengingatkan selaku anak, kita mengingatkan orang tua dengan perilaku yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Li'annahu lan satemene amal iku samratuhu buwae ilmu, faidatun umri wa zadal akhirah, serta faedah umur wa zadal akhirah, lan menjadi sangu akhirat. Mengamalkan ilmu itu termasuk buah dari ilmu tersebut. Makanya ada pepatah bilang itu, pepatah Arab itu bilang, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Suatu ilmu
Jika tidak diamalkan, dikerjakan, itu bagaikan pohon tanpa buah. Tidak bisa diambil kemanfaatannya. Faman utawi sapane wong dhafara iku merkoleh bihi kelawan ilmu apa sangidun bejo wa man utawi sapane wong iku fatahu ngepotaken man ing ilmu iku khasira mengko rugi. Barang siapa seseorang yang sibuk dengan ilmunya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang tidak mencari ilmu atau menyia-nyiakan ilmunya, maka dia akan rugi. Orang yang memiliki ilmu itu akan terarah. Tapi jika orang tidak memiliki ilmu, maka dia akan rugi. Contohnya, jika kita puasa, kalau puasa memiliki ilmu, kita tahu tata cara puasa, ada niatnya, apa yang tidak diperbolehkan saat puasa, apa yang diperbolehkan. Maka puasanya kita itu akan mendapatkan penuh dengan pahala. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, gerposo, tidak pakai niat, tidak pakai apa, tapi tetap melakukan hal-hal yang negatif, misalnya rasan-rasan, ataupun apa ilo-iloan ambek konconi sehingga membuat sakit hati temannya, maka puasanya sia-sia. Akhirnya kita rugi apa? Rugi tenaga ini lemes, luwe, tapi tidak mendapatkan pahala. Walamma dzukira lan den sebut indahu sandinge nabi rajulani utawi wong lanang loro iku ahaduhuma utawi salah sijine wong lanang loro iku abidun wong kang ahli ibadah wal akhir lan wong lanang sing liya iku alimun wong kang alim, orang yang memiliki ilmu. Qala ngendikan sinten nabi fadlul alim utawi keutamane wong alim iku ala abid seperti ing atase wong kang ibadah, wong ahli ibadah. Kafadhali sakaya keutamaan ingsun, keutamaan ingsun nabi ala adnakum ing atase luwe andape sira kabeh. Maksudnya apa? Maksudnya hadis di sini keutamaannya lebih utama orang yang memiliki ilmu ketimbang orang yang ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena orang ibadah tanpa ilmu itu ya percuma. Gur ibadah, gur sholat, ngadeg, ruku, pokoknya gur obah sholatnya tanpa adanya ilmu. Nggak tahu ilmunya, nggak baca Fatihah, bahwasannya ruku itu hukumnya apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang alim memiliki ilmu, maka ibadahnya sudah pasti benar. Paham? Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendikan sinten Nabi, man utawi sapane uang iku salakah melaku sapa man tarikon ing dalan ya bukan nyupre sapa man fihi ing dalam tarik ilman ing ilmu salaka mongko gampangaken sinten Allah bihi kelawan man tarikon ing dalan min tarikil jannah saking pira-pira dalane surga. Di sini Nabi bersabda barang siapa yang mencari ilmu yang mencari ilmu maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan yang dipermudah Allah dalam menuju surga. Amin Allahumma amin. Sampun nggih? Mungkin ada yang ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah. Berarti kalau ada seseorang, terutama kayak anak kecil gitu, terus nggak punya kesempatan untuk mencari ilmu karena harus kerja gitu loh Bu. Iya. Berarti itu derajatnya nggak akan diangkat Allah. Itu dari kecil dari kayak yang di lampu merah gitu kan banyak sebuah anak kecil. Oh iya. Berarti gitu kan apa nggak ada kayak kesempatan buat diangkat derajatnya gitu. Bisa kan dari jalan yang lain. Siapa tahu dia dengan
karena mencari ilmu kan bukan hanya di bangku sekolah atau di ruangan saja. Kita bisa mencari ilmu dimanapun, ya kan? Baik di kerjaan, di dalam rumah, tidak harus di tempat yang yang misal seperti di ruangan, di kelas ataupun di musola seperti ini, tidak harus. Dimanapun kita bisa mencari ilmu. Siapa tahu anak tersebut di kesempatan di luar dia bisa mencari ilmu dengan ilmu apapun, tidak harus di ruangan yang khusus gitu. Mungkin yang lain? Sampun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.